Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sulistiawati dari jurusan Teknik Listrik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Daya Listrik pada Beban Listrik Rumah Tangga Berbasis Internet of Things. Dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Puku Widarsono, STMT, dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Fitrah Maharani Humaira, SSI MKOM. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas akhir saya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, peran listrik. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, masyarakat dalam menggunakan beban listrik. Peran listrik di sini yaitu listrik menjadi kebutuhan yang penting di era modern ini. Karena hampir setiap aktivitas manusia membutuhkan energi listrik, seperti kegiatan perkuliahan, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Pada saat ini, teknologi tumbuh dengan sangat pesat. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, saat ini bisa dilihat dengan bermunculannya peralatan listrik yang dapat dimanfaatkan secara otomatis. Yang ketiga yaitu masyarakat dalam menggunakan beban listrik. Masyarakat dalam menggunakan peralatan listrik kurang memperhatikan berapa besar daya yang digunakan. Ini disebabkan karena pemakaian energi listrik hanya dapat dilihat melalui kWh meter, dan kWh meter tersebut tidak dapat menampilkan secara digital atau secara terperinci. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari tugas akhir saya yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem monitoring pada beban rumah tangga. Yang kedua, bagaimana cara monitoring nilai tegangan, arus, energi, frekuensi, dan daya aktif pada beban satu fasa menggunakan Internet of Things. Selanjutnya yaitu sistem kerja alat saya. Yang pertama, sensor tegangan dan sensor arus. Di sini sensor tegangan dan sensor arus akan dihubungkan ke microcontroller, di mana microcontroller akan mengolah nilai atau data yaitu tegangan, arus, daya aktif, frekuensi, dan energi, dan akan dikirimkan atau dimonitoring dengan aplikasi BIM. Selanjutnya itu pengujian sensor tegangan. Pengujian sensor tegangan menggunakan tegangan input dari variak dengan pengukuran mulai dari 155 volt sampai dengan 225 volt. Pengujian pertama yaitu tegangan input sebesar 155 volt dengan tampilan pada alat ukur terdeteksi 153,2 volt dan pada sensor yaitu 153 volt. Dan dari pengujian ini didapatkan persen error yaitu 0,13. Dan yang terakhir pengujian 225 volt pada input variak dan pada alat ukur terdeteksi 224,1 volt dan pada sensor yaitu 224,1 volt dan didapatkan persen error yaitu 0. Pengujian selanjutnya itu sensor arus. Di sini sensor arus saya menggunakan PZEM004T dengan tambahan sensor current transformer split core. Di sini ada 8 pengujian. Yang pertama yaitu beban lampu dengan daya 4 watt dan didapatkan arus pada alat ukur yaitu 0,06 ampere dan pada sensor terdeteksi 0,08 ampere. Dan yang kedua yaitu kipas dengan daya 26 watt
Dan arusnya terdeteksi pada alat ukur yaitu 0,15 dan sensor 0,15 dan didapatkan yaitu persen errornya 0. Selanjutnya yaitu pengujian energi. Pengujian energi di sini saya membandingkan dengan perhitungan dan dengan hasil dari sensor. Di sini saya menggunakan 3 beban yaitu lampu, kipas, dan solder. Pengujian energi ini dilakukan dengan cara pengukuran terhadap beban berdasarkan waktu tertentu dengan membatasi waktu per menit atau detik yang dikonversikan nantinya menjadi jam, itu dalam bentuk perhitungan. Dan hasil perhitungan dan pengukuran tersebut dapat dilihat dalam tabel ini. Lampu 100 watt saya uji untuk mengukur kWh selama 5 menit atau 300 second dan didapatkan perhitungan yaitu 0,008 kWh dan sensor yaitu 0,008 kWh. Di sini didapatkan persen error yaitu 0. Dan yang kedua yaitu kipas sebesar 18 watt dengan pengujian selama 10 menit atau 600 second dan didapatkan perhitungan yaitu 0,003 kWh dan sensor yaitu 0,003 kWh. Dan di sini didapatkan persen error yaitu 0. Dan yang terakhir yaitu solder 40 watt dengan waktu selama 10 menit atau 600 second dan didapatkan perhitungan yaitu 0,006 dan dengan sensor 0,005 kWh. Di sini didapatkan persen error yaitu 16%. Dari pengujian tadi dilakukan dengan mereset nilai kWh dan tabel berikut ini yaitu pengujian dengan tanpa mereset nilai kWh yaitu selama 25 menit. Dengan perhitungan didapatkan 0,052 kWh dan sensor 0,053 kWh itu selama 25 menit. Selanjutnya itu pengujian monitoring. Di sini saya menggunakan aplikasi Blink yang dapat diakses melalui Android. Di sini dapat ditampilkan nilai daya, frekuensi tegangan arus, dan energi. Selanjutnya itu dokumentasi. Pada gambar pertama yaitu pengujian nilai kWh dengan timer. Dan gambar kedua yaitu pengukuran nilai tegangan dengan multimeter dan membandingkan dengan monitoring aplikasi Blink. Kesimpulan pada tugas akhir saya yaitu pada pengujian sensor tegangan yang terukur memiliki nilai rata-rata persen error yaitu 0,13%, 0,13%. Dan yang kedua yaitu pada pengujian sensor arus yang terukur memiliki nilai rata-rata persen error yaitu 4,5%, di mana sensor tidak memiliki pengaman untuk memutus jika terjadi kelebihan arus. Yang ketiga, pada pengujian energi selama 25 menit menghasilkan nilai error yaitu min 1,9%. Dan yang terakhir yaitu nilai tegangan, arus, daya aktif, energi, frekuensi, dan pospi ditampilkan pada LCD dan dimonitoring menggunakan Internet of Things dengan aplikasi Blink yang dapat diakses menggunakan Android. Sekian presentasi tugas akhir saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alat saya bekerja. Yang pertama, saya akan sambungkan dengan tegangan 5 volt dengan menggunakan power bank. Dan alat ini sudah terhubung dengan tegangan PLN yaitu 220 volt. Dan ini tampilan LCD tanpa beban.
Baik, saya akan menggunakan beban lampu 100 watt. Maka akan tampil dengan tegangan 220 dan Kospi 1 dan arusnya 0,45 ampere. Dan di aplikasi Blink tampil dengan daya 98,7 watt dan arus 0,45 ampere. Dan akan saya tambah dengan beban kipas 18 watt. Maka arus bertambah menjadi 0,54 ampere. Dan di monitoring arus sebesar 0,54 ampere. Sekian dari demo alat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.